Selamat datang di channel Lini Podcast di acara Ketemu Mantan. Saat ini telah hadir narasumber kita, seorang mantan pecandu narkoba yang tobat menjadi pendeta. Langsung saja kita sapa. Selamat datang, Pak. Ya, inilah narasumber kita, Pak James Wong, mantan pecandu narkoba atau pemakai narkoba yang tobat menjadi seorang pendeta saat ini. Ya, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Sehat, luar biasa. Awalnya Bapak menjadi pecandu narkoba itu seperti apa sih kira-kira? Ya, awalnya saya di tahun 1996 ketika saya di Lohabar diskotik. Jadi saya ketemu oleh DG. Nah, DG menawarkan saya Inex setengah butir. Saya lihat begitu kecil. Saya lihat di tangan, akhirnya karena saya dari SMP, saya udah merokok, udah konsumsi ganja, saya telan. Nah, ketika saya telan, kurang lebih 1 jam, saya merasa seperti dingin di ruangan AC. Saya merasa happy, sehingga saya jadi candu. Besok-besok saya udah pergi cari, bahkan beli dan menggunakannya gitu. Ya itu. Ya, itu jenis narkoba yang Bapak konsumsi itu apa aja jenis-jenis narkoba itu? Ya, dari kecil di SMP saya udah menggunakan ganja, dan setelah saya udah kenal dengan ekstasi, saya tingkatkan lagi. Di Lagundi kita ada magic mushroom. Saya pernah juga mengkonsumsi magic mushroom, dan juga supaya yang namanya happy, lebih happy lagi, saya tekan Happy Five, pil Happy Five. Dan terakhir saya menggunakan jenis sabu. Nah, efek daripada narkoba ini seperti efek dari sabu itu gimana ceritanya? Efek daripada sabu, ya dia makan imun tubuh kita. Sehingga semua pemakai sabu pasti larinya ke diabetes. Saya sekarang jadi menderita, jadi diabetes, penyakit gula. Kenapa? Karena jenis sabu ini adalah getah busuk dari Cina. Itu kalau kita air sabu itu dikasih ke semen, semen juga bisa bolong. Begitu jahatnya sabu. Jadi sekarang mereka yang paling tren di era sekarang ini adalah sabu. Ganja bahkan ketinggalan. Itu dia. Kenapa orang suka sabu itu? Sabu ini kita energi. Beda dengan ganja. Kalau ganja kita membawa kita ngantuk dan nafsunya makan. Tapi kalau sabu kita nggak usah makan, kita happy terus dan semangat. Jadi tinggal sabu ini efeknya kalau kita membayangkan kerja, kita mau kerja terus. Tapi kalau terbayang untuk memikirkan making love, pasti larinya ke wanita, pasti zina. Apakah Bapak pernah mengajak orang lain selain Bapak mengkonsumsi sendiri gitu? Ya tentu, karena kita pemakai narkoba selalu ingin happy. Jadi sehingga kita mempengaruhi teman-teman untuk menggunakannya. Karena kenapa? Di saat itu kita udah dikuasai oleh si iblis. Nah, kita dipakai bagaimana bisa merusak orang lain. Sehingga kita juga ajak yang lain-lain untuk menggunakannya. Nah kan Bapak tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Apa nggak takut misalnya dikejar-kejar polisi gitu? Oh ya, pasti sadar. Tapi kalau ketika kita menggunakan narkoba saat itu, kita nggak peduli lagi. Karena kita udah dikuasai, udah diikat oleh kuasa kegelapan, si iblis. Sehingga apapun itu, resikonya kita tetap pakai. Di mana-mana pun dulu saya bawa. Bahkan di mobil, di tempat air, saya bungkus plastik, saya masukkan di situ. Bahkan di dalam power mobil saya kasih, saya simpan di situ. Kemanapun pergi saya bawa. Kita ibaratnya seperti Mike Carter, kemanapun kita gunakan, itu dia. Nah, efek dari selain yang Bapak ceritain tadi, setelah kita konsumsi narkoba itu apa aja lagi yang? Ya, efeknya udah pasti pertama sekali masalah kesehatan. Masalah kesehatan kita, kalau orang menggunakan narkoba, jenis apapun, itu biasanya nggak bisa makan, sulit makan. Jadi
terlebih-lebih nafsu makan itu nggak ada. Tapi puji Tuhan, saya pada saat dulu saya menggunakan itu, saya tetap bisa makan. Itu juga salah satu yang menyelamatkan saya. Sampai sekarang tidak hancur. Teman-teman saya yang nggak bisa makan, itu pasti bahkan udah ada beberapa orang udah mendahului saya, udah meninggal gitu. Nah, kita tahu bahwa pecandu narkoba ini begitu banyak ya. Saat itu Bapak apa yang pernah Bapak alami ketika Bapak dikejar-kejar gitu? Ya, efeknya daripada narkoba ini tentunya saya nggak pernah, orang pemakai narkoba nggak pernah bisa nyaman. Kemana-mana takut ada yang ikuti. Jadi sehingga hidup kita nggak penuh dengan damai. Merasa was-was, jangan-jangan kita udah diincar. Kita merasa tidak nyaman. Namun karena kita pecandu, kita tidak peduli, kita tetap menggunakannya gitu. Oh, nah ini nih Pak, apa sih rahasianya? Kok bisa Bapak itu berubah gitu? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan di tahun 2008 oleh teman Pak Sanudin Jibua, Kapolres AKBP Sanudin Jibua mengundang saya ke kantor. Dia tahu bahwa saya pemakai, tapi tidak langsung menegur saya. Tapi dia secara positif mendorong saya untuk rohani. Saya diminta menjemput tamu dari Jakarta, tim Gideon Internasional. Bapak nggak takut waktu Bapak dipanggil itu? Oh enggak, karena kita juga dulu seperti udah keluarga bersama beliau. Beliau bijaksana. Beliaulah sebagai bapak rohani saya bisa membawa saya hidup baru. Saya sangat bersyukur untuk itu. Nah, saat itu saya menjemput tamu dan malamnya saya ditabiskan menjadi presiden Camp Gideon untuk Nia Selatan. Besok paginya kita mengantar buku Alkitab ke sekolah di SD Botohili. Nah, ketika saya mengangkat kardus Alkitab Gideon, saya merasa sadar bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah Alkitab. Sementara saya tidak layak, saya najis. Kenapa? Saya menggunakan sabu setiap hari di Sorake di Lagundi itu, larinya saya zina. Sehingga saya minta ampun, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Lepaskan saya dari keterikatan hidup lama saya. Akhirnya sejak itu Tuhan tangkap saya. Bukan polisi yang nangkap, dan saat itu Tuhan yang nangkap saya. Sehingga saya betul-betul dipulihkan. Hidup saya diubah. Saya mengikuti seminar-seminar HMC, Healing Movement Camp, Vertical Life, Pria Sejati, semua saya ikuti. Dan akhirnya saya belajar kepada Tuhan. Ketika saya mengalami hidup baru, saya membangun gereja. Nah, di saat saya membangun gereja, mereka mengajak saya untuk menjadi pendeta. Sebetulnya saya tidak layak untuk menjadi pendeta. Kenapa? Saya sekolah tidak tamat SMP. Saya nggak pernah sekolah teologi. Ketika saya ditabiskan menjadi pendeta pembantu awalnya dulu, saya berpikir buat apa sih? Tapi ketika hamba Tuhan gembala saya pindah, saya dijadikan gembala. Di situ saya menyadari ini panggilan. Sehingga saya betul-betul belajar bagaimana untuk khotbah, bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun selain dari hamba Tuhan, saya juga melakukan pelayanan all out, yaitu jadi pemerhati untuk orang sakit. Saya bawa ke India dari Hiliduho, sakit jantung, umur 5 tahun. Dan saya banyak membantu yang lain-lain, ada ratusan. Saya bekerja sama dengan Pak Idealis Mandaki. Saat itu beliau jadi Bupati Nia Selatan. Nah, di waktu itu kan Bapak pernah memakai narkoba. Ya. Tiba-tiba berubah. Itu teman-teman Bapak yang sama-sama makai gitu. Apakah nggak pernah diajak Bapak lagi itu gimana coba? Ya, pasti. Mereka pasti sering mengajak. Namun mereka setelah tahu bagaimana kehidupan saya, mereka jadi minder. Mereka udah segan untuk menghubungi saya. Mereka jauh. Karena bagaimanapun kalau kita pemakai,
dengan yang udah hidup dalam rohani, tidak bisa. Pasti rohnya berbeda gitu. Oh, mereka artinya teman-teman Bapak itu yang pernah memakai bersama-sama dengan Bapak nggak mau lagi berteman lah ya, atau gimana? Ya, putus hubungan. Putus hubungan. Mereka mungkin karena mereka sungkan. Setelah mereka menyadari mereka masih terikat, masih banyak sekarang, mereka jadi segan. Perasaan Bapak ke mereka gimana, Pak? Ya, saya sering mendorong mereka untuk pulih. Saya sering menghimbau untuk mereka boleh bisa kembali, mulailah beribadah. Saya ajak mereka, namun mereka masih sulit untuk mau beribadah. Saya percaya ketika mereka mau beribadah, membuka hati, Tuhan akan pulihkan gitu. Nah, ini nih Pak. Tadi kita udah cerita panjang lebar mengenai kisah Bapak dari pecandu hingga menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, pesan-pesan Bapak ini, jadi yang mau Bapak sampaikan kepada publik dan teman-teman, tak usah disebut-sebut tentang siapa. Jadi apa coba sampaikan ke kita? Harapan saya kepada semua pemirsa atau kepada siapapun yang belum pernah memakai narkoba, jangan coba-coba disentuh atau dipakai. Karena kenapa? Narkoba ini adalah salah satu dari kuasa kegelapan. Mereka iblis itu mau menghancurkan kita. Itu alat dipakai oleh iblis bagaimana menghancurkan manusia. Karena iblis sangat benci kepada manusia. Dia memakai salah satu narkoba ini untuk bisa menghancurkan kita. Ketika kita menggunakan narkoba, artinya kita udah mengotori baik roh Allah di dalam tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus, adalah baik Allah. Begitu kita mengkotori, kita menggunakan sabu, kita merokok, artinya kita mengizinkan iblis menguasai hidup kita. Dan itu akan diikat, sulit untuk bisa keluar. Bagaikan benang kusut, kalau bukan dari kuasa kasih karunia Tuhan, saya pasti tidak mampu untuk bisa hidup baru. Itu dia. Baik, sampai di sini perbincangan kita dengan Pak Pendeta James Wong. Terima kasih Pak. Oke, makasih kembali. Tuhan berkati.